Nikita Mirzani dijebloskan ke tahanan sekabar bertujuh, tak ada perlakuan yang istimewa. Oh ini nih. Dan semua para napi yang ada di dalam. Iya, kami yakin nih akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi kami pastikan dan tolong juga sama-sama kita pahami, nggak ada yang spesial untuk Mbak Niki. Sama sekali tidak ada yang spesial. Jadi semua SOP kami jalankan. Ya, yang artinya adalah begitu sampai di sini kami samakan seperti yang lainnya. Dalam hal ini mulai dari pengelolaan seperti biasa, bagaimana penerimaan tahanan, perawatan tahanan, semua kita samakan semua. Dan sebagai informasi, jadi kita hanya punya blok wanita hanya 3 kamar. Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan itu membinasakan. Kesombongan engkau merasa lebih tinggi daripada yang lain-lain. Seharusnya kita berpikir, sombong itu untuk apa? Ilmu yang kau miliki, kepintaran yang kau miliki, sejatinya dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Seandainya tiba-tiba engkau pintar, tiba-tiba dengan mudah Allah buat engkau jatuh, kecelakaan, amnesia misalnya, hilanglah kepandaianmu. Atau engkau berharta, apa yang kau sombongkan dengan harta kekayaanmu? Sombong dengan rumah yang megah, mobil yang mewah, tas-tas yang sangat mahal, berlian yang berjajaran. Kekayaan dari Allah. Besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran, langsung habis semua harta-hartamu. Bukankah kekayaan itu milik Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh memalingkan wajah dengan sombong, jangan jalan dengan sombong, jangan meninggi-ninggikan. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumur sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada satu hari nanti, teman-teman sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh memalingkan wajah dengan sombong, jangan jalan dengan sombong, jangan meninggi-ninggikan. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumur sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada satu hari nanti, teman-teman sekalian. Dan jangan sekali-kali kalau kita lihat case dalam kehidupan kita ya, ada yang mengatakan, kalau aku tidak sekolahkan dia pasti nggak jadi apa-apa. Dia bisa jadi orang hebat karena saya. Betulkah begitu, teman-teman sekalian? Pernah mengalami kejadian itu? Atau pernah mendengar ada orang yang seperti itu? Hai orang-orang sombong, ketahuilah, kalau engkau tidak bantu dia, memang Allah takdirkan dia jadi orang berhasil. Kalau seandainya engkau tidak sedekah padanya, kalau seandainya engkau tidak membiayai sekolahnya, Allah akan kirimkan orang lain untuk membiayai sekolahnya hingga dia jadi orang berhasil. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semua kisah yang saya ceritakan pada hari ini membuat kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak dalam rasa sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Tapi mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sombong di luar sana, maka doakan dia. Semoga insya Allah Allah berikan hidayah kepadanya, karena kesombongan itu sesungguhnya akan mencelakakan dirinya. Termasuk bagian dari sombong adalah kalau engkau merasa engkau lebih salih dibanding yang lain. Kisah terakhir yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat.
Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci, dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Ada banyak kasus kesombongan demi kesombongan yang mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Hari ini kita kaya, besok kita bisa jatuh miskin. Hari ini kita sehat, besok Allah bisa membuat kita sakit. Hari ini kita pandai, besok Allah bisa buat kita lupa. Begitulah kehidupan. Allah gilirkan semuanya sebagaimana roda yang berputar. Nikita Mirzani dijebloskan ke tahanan sekabar bertujuh tak ada perlakuan yang istimewa. Selebritas Nikita Mirzani akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2B Serang selama 20 hari. Nikita resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang terhitung mulai hari Selasa 25 Oktober 2022 dan dititipkan di rumah tahanan rutan kelas 2B Serang. Kepala Rutan Serang dan Dinas Kabadi membenarkan penahanan tersangka kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Dodi mengatakan Nikita Mirzani ditempatkan di blok wanita rutan kelas 2B Serang. Di blok ini ada 3 kamar, masing-masing berisi 7 hingga 8 orang tahanan. Informasi yang diterima Tempo menyebutkan Nikita Mirzani masuk ke lapas kelas 2B Serang pada Selasa malam pukul 19.30. Sebelum masuk ke sel, dia diperiksa kesehatannya, mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ibu 3 anak itu tampak lesu. Nikita berteriak-teriak di Kejaksaan Negeri Serang sesaat sebelum diantarkan ke rutan kelas 2B Serang. Dari video yang beredar, suara keras Nikita terdengar begitu kencang. Sejumlah jaksa terlihat berada di sebuah ruangan menunggu kedatangannya. Nikita dipersangkakan melanggar pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Jo, pasal 51 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 311 KUHP. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Nikita berawal pada Mei lalu ketika dia mengunggah foto Mahendra di akun Instagramnya. Dalam unggahan itu, Nikita mengedit foto kekasih penyanyi Didi Ayunda itu dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Dito Mahendra. Unggahan Instastory Nikita Mirzani diketahui oleh Hairul Yusi, karyawan Mahendra Dito. Hairul lantas menyampaikan isi unggahan tersebut kepada atasannya. Lalu Dito Mahendra merasa keberatan atas isi unggahan itu dan melaporkan Nikita Mirzani ke Polres. Nikita Mirzani dijebloskan ke tahanan sekabar bertujuh tak ada perlakuan yang istimewa. Selebritas Nikita Mirzani akhirnya dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2B Serang selama 20 hari. Nikita resmi ditahan